Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang jamu, naswu, dan tarjih yang disusun oleh yang pertama dari Carina Pancarasita NIM 2152311125, Mohrafli 2152311132, dan Milaminhatul Maula NIM 2152311158. Definisi ta'arud antara al-adillah. Pengertian ta'arud. Menurut bahasa, arud berarti takobul dan tamanu, atau bertentangan dan sulitnya pertemuan. Ulama usul fikih mengartikan ta'arud ini sebagai dalil yang masing-masing menghendaki hukum di waktu yang sama terhadap satu kejadian yang menyalahi hukum. Di waktu yang sama terhadap satu kejadian yang menyalahi hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. Syarat-syarat ta'arud al-adillah. Yang pertama, bahwa dua dalil yang saling berlawanan tersebut bertentangan secara penuh. Misal, satu dalil yang mengharamkan sedangkan yang satunya membolehkan. Yang kedua, yaitu dua dalil yang serupa, sama-sama kuat, tidak mungkin terjadi ta'arud di antara dalil mutawatir dan ahad, antara dalil qat'i dan dalil zanni. Syarat ketiga adalah dua dalil tersebut diterima dalam kurun waktu yang sama sehingga dalil yang dapat menyesuaikan dengan waktu itu yang dapat memenangkan pertentangan. Yang keempat, dua dalil tersebut diterima di tempat yang sama sehingga tidak mungkin terjadi pertentangan dalil secara nyata manakala dua dalil tersebut diterima di dua tempat yang berbeda. Metode penyelesaian ta'arud al-adillah yaitu ada tiga. Yang pertama jam'u, yang kedua naswu, dan yang ketiga yaitu tarjih. Yang pertama yaitu definisi jamu. Kata jam sebagaimana disebutkan dalam al-mu'jam al-wasit berarti dhamma badu ila bati, yaitu menggabungkan sebahagian atau sebahagian yang lain. Di kalangan ulama, jam Al-Quran memiliki dua makna, yaitu hifsu kullu fi al-sudur dan kitabatuhu kullu fi al-sutur. Atau pendapat ini berasal dari Ibrahim Khalifah. Jamu, taksir, dan pembagiannya. Yang pertama yaitu jamu al-qilah, yaitu yang menunjukkan jumlah benda dengan bilangan 3-10. Yang kedua yaitu jamu al-kasroh, yaitu yang menunjukkan jumlah benda dengan bilangan lebih dari 10. Yang berikutnya yaitu al-jamu al-taufiq. Al-jamu secara bahasa berarti menyusun yang terpisah dan menghimpun, sedangkan secara istilah berarti menghimpun dua dalil yang kontradiksi, menakwilkan dua hal yang berbeda dan menyesuaikan di antara keduanya. Adapun al-taufiq berarti menyesuaikan atau mencocokkan. Metode ini didasarkan atas kaidah fikih mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain. Yang kedua yaitu nashu. Pengertian nashu. Secara bahasa, nasah mengandung dua pengertian. Yang pertama, nasah berarti penghapusan atau peniadaan. Yang kedua yaitu nasah berarti pemindahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Secara istilah ada dua definisi nasah yang dikemukakan para ahli usul fiqh. Yang pertama adalah penjelasan berakhirnya masa berlaku suatu hukum melalui dalil syara yang datang kemudian. Yang kedua, nasah adalah pembatalan hukum syar'i yang telah ditetapkan terdahulu dengan dalil syar'i yang datang kemudian. Perbedaan naswu dan tahsis dikemukakan oleh Al-Ghazali tentang perbedaan di antara naswu dan tahsis. Di antaranya yaitu tahsis bisa dilakukan terhadap lafadz yang belakangan dan bisa pula terhadap lafadz yang datang beriringan atau datang belakangan. Yang kedua yaitu tahsis ini dilakukan baik dengan dalil nakli maupun dalil akli, sedangkan nasah hanya bisa dilakukan dengan dalil nakli saja. Tahsis tidak berlaku pada perintah yang mengandung suatu perintah saja, sedangkan nasah bisa dilakukan pada kasus seperti itu. Adanya naswu. Yang pertama, adanya nasah menurut akal telah disepakati oleh ulama dengan alasan bahwa manusia tidaklah selalu sama terus-menerus. Yang kedua, adanya nasah menurut riwayat adalah sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri menghadap ke Baitul Maqdis dalam sholat selama 16 bulan. Kemudian dinasah atau dihapuskan yang demikian dengan satu perintah untuk menghadap ke Ka'bah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat-syarat nasah.
Yang pertama yaitu syarat nasah yang muttafaq atau disepakati dan syarat mukhtalaf atau diperselisihkan. Hikmah nasah menurut Abdul Wahab Alaf, hikmah adanya nasah antara lain yang pertama yaitu hukum Allah diturunkan untuk merealisasikan kepentingan hidup manusia. Kepentingan manusia selalu berubah, maka nasah sebagai salah satu jalan untuk memperjelas hukum. Yang kedua yaitu keadilan dalam pembentukan hukum diperlukan adanya tahapan. Tempat terjadinya nasah. Nasih harus terpisah dari mansuh, tidak boleh berada dalam satu tempat yang sama. Yang kedua yaitu nasih harus lebih kuat atau memiliki kekuatan yang sama dengan mansuh. Yang ketiga, nasih harus berupa dalil-dalil syara. Yang keempat, mansuh tidak dibatasi dengan waktu. Yang kelima, mansuh harus berupa hukum syara. Yang keenam, hukum dari ayat nasih harus datang setelah ayat mansuh. Cara mengetahui nasxu dan mansuh. Yang pertama, penjelasan langsung dari Rasulullah SAW. Yang kedua, dalam suatu nasah terkadang terdapat keterangan yang menyatakan bahwa salah satu nas diturunkan terlebih dahulu. Yang ketiga, berdasarkan keterangan dari periwayat hadis yang menyatakan satu hadis dikeluarkan tahun sekian dan hadis lain dikeluarkan tahun sekian. Yang ketiga yaitu tarjih. Tarjih secara bahasa berarti mengalahkan, secara istilah berarti usaha menguatkan salah satu dari dua dalil yang ta'arud atau bertentangan sampai diketahui dalil yang paling kuat sehingga dapat diamalkan dan digugurkan dalil lain yang lemah. Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa tujuan tarjih adalah mendapatkan dalil yang kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lain yang lemah. Syarat tarjih. Yang pertama, adanya persamaan antara dua dalil tersebut tentang kesubutannya atau status ketetapan dalilnya. Yang kedua yaitu adanya persamaan dalam kekuatannya. Jadi, jika ada salah satu dalil itu hadis mutawatir dan yang lain hadis ahad, maka tidak ada ta'arud. Hukum tarjih. Hukum mengamalkan dalil yang tarjih adalah wajib, sedangkan mengamalkan dalil yang marjuh di samping adanya yang rajih tidak dibenarkan. Dalil menunjukkan wajibnya beramal dengan yang rajih itu adalah apa yang dinukilkan dan diketahui dari ijma sahabat dan ulama salaf dengan kasus yang berbeda yang mewajibkan mendahulukan dalil rajah dari dua dalil yang zani. Metode tarjih dari segi matan atau teks. Yang pertama, teks yang mengandung larangan didahulukan dari teks yang mengandung perintah. Yang kedua, teks yang mengandung perintah didahulukan dari teks yang menunjukkan kebolehan saja. Yang ketiga, dalil khusus lebih didahulukan dari dalil yang umum. Yang keempat, teks yang sharih atau jelas didahulukan dari teks yang bersifat sindiran atau kinayah. Metode tarjih dari segi sanad. Yang pertama, menguatkan salah satu nas dari segi sanadnya. Yang kedua, pentarjihan dengan melihat riwayat itu sendiri. Yang ketiga, pentarjihan melalui cara menerima hadis itu dari Rasulullah SAW. Metode ta'arud menurut Syafi'iyah. Al-Jamu' atau Fiqh. Menurut aliran Syafi'iyah, cara pertama untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan mengkompromiskan kedua dalil tersebut. Yang kedua yaitu tarjih. Apabila tidak bisa menggunakan metode Al-Jamu' atau Fiqh, seorang mujtahid beranjak pada tahapan selanjutnya yaitu tarjih, yakni menguatkan salah satu dalil. Yang ketiga yaitu nasah, membatalkan hukum yang tergandung dalam dalil yang terdahulu dan mengamalkan hukum pada dalil yang turun kemudian. Metode ta'arud menurut para mazhab yaitu mazhab Hanafiyah. Yang pertama yaitu nasah. Dari metode ini, seorang mujtahid harus melacak sejarah dari dua nas, dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka nas yang datang kemudian hukumnya menasah yang terdahulu. Yang kedua yaitu tarjih.
Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Yang ketiga yaitu al-jamu wa at-taufiq. Al-jamu wa at-taufiq yaitu mengkompromisikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya.